kajian. Tapi dalam hadis ini Rasul mengatakan seluruh umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Kayaknya kita menemukan ada sedikit keanehan, dan ini juga dirasakan oleh para sahabat saat itu. Makanya mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa iya ada orang yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Siapa orangnya? Siapa orang yang tidak mau masuk surga?" Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapapun saja yang memang patuh, memang mengikuti nasihat, petunjuk dan ajaranku, maka dialah umatku yang pasti masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang menyimpang dari ajaranku, siapa saja yang tidak taat kepadaku, siapa saja yang bermaksiat terhadapku, faqad aba, itulah umatku yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ibu-ibu yang kita muliakan, masih dalam Sahih Imam Muslim dan masih dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, Rasulullah bersabda, perbandingan umatku kelak yang akan masuk ke dalam surga dibandingkan kelak yang akan masuk ke neraka. Bisakah ibu menyebutkannya, Bu? Berapa? Ingatkah? Perbandingannya berapa? Umat Nabi yang akan masuk ke dalam surga dibandingkan umat Nabi yang masuk neraka. Soalnya se-Jakarta ini orang kalau kita tanya, Bu, se-Jakarta, se-Jabodetabek, kalau kita tanya, dibuat polling, pasti kita akan temukan lebih 98 atau 99% menyatakan ingin menjadi ahli surga. Yang orang Islamnya loh. Tetapi tahukah kita, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, perbandingan yang diceritakan Rasulullah, dan ini bukan ramalan ya, perbandingan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya yang akan masuk ke dalam surga dibandingkan dengan umatnya yang akan menjadi ahli neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap 100 orang dari mereka, dari umatku, kata Nabi, 99-nya adalah ahli neraka. Saya juga tidak senang dengan hadis ini, Bu. Bukan hanya ibu, saya juga tidak senang dengan hadis ini, tetapi saya wajib mengimaninya. Betul begitu, Bu? Siapa yang suka mendengarkan hadis ini? Dalam 100 orang dari umat Nabi, setiap 100 orang, 99-nya adalah ahli neraka, kata Rasulullah. Dan ini hadisnya sahih. Satu yang menjadi ahli surga itu. Ya Rabb, kalau kata orang Padang, menggigil mendengarnya, menggigil kita mendengarkannya. Ibu-ibu yang kami muliakan, pertanyaan kita sekarang, siapakah yang satu orang yang berhasil masuk surga dalam setiap 100 orang itu? Jawabannya, ibu bisa jawab tidak? Yang bisa jawab dapat air minum 1. Ibu bisa jawab, siapakah orang yang dari setiap 100 orang itu, satu yang masuk surga? Ibu bisa jawab tidak? Siapa orangnya? Siapa orangnya?
Ibu harus berani menjawab, mesti saya Ustaz. Iya, begitu. Mesti saya orangnya. Apa syaratnya Ustaz? Kami akan penuhi. Begitu kan? Iya. Apa syaratnya? Saya akan penuhi Ustaz. Karena begitu jauhnya perbandingan orang yang akan menjadi ahli surga dibandingkan yang akan masuk neraka. Tentu saja ada amalan dan keistimewaan dari 1 orang per 100 itu, ya. Yang insya Allah kalau kita punya azam, kalau kita punya tekad hati yang kuat, insya Allah kita akan bisa. Maka kalau ditanya lagi, siapakah orangnya dari setiap 100 orang 1 yang masuk surga itu? Jawabannya, ibu nggak usah ragu-ragu, bimbang mikir-mikir ulang-ulang, orangnya harus saya Ustaz. Iya bu? Tapi ibu dengarkan pengajian, bawa pulang langsung diamalkan. Insya Allah ketemu kita di pintu surga kalau saya pun beruntung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ustaz terima kasih berkat pengajian Ustaz dulu nih ya. Kami akhirnya nyampe di surga Pak Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah sekarang kami akan ceritakan kepada ibu-ibu Basyira wa nadhira, kabar baik dan kabar buruk. Untuk ibu-ibu, siapa yang 99 itu adalah kabar buruknya. Siapa yang 1 orang itu adalah kabar baiknya. Ibu mau pilih yang mana dulu nih? Selalu kayak gitu. Di mana-mana saya sampaikan mau pilih yang baik atau yang buruk. Soalnya dua-duanya bakal disampaikan. Mana yang enak, manis dulu baru pahit atau pahit dulu baru manis? Pahit dulu baru manis. Nah ini, subhanallah. Awal-awal saya tanyakan, mana mau kabar baik dulu atau kabar buruk dulu? Dijawab, kabar baik dulu Ustaz. Habis itu baru kabar buruknya. Sudah semua semangat, langsung kempes. Ya, atau kabar buruk dulu, ya, kemudian baru kabar baik. Yang manapun yang diminta, dua-duanya akan kita sampaikan sekarang. Baik hamba-hamba Allah yang muliakan. Saya mulai dengan kabar baik, langsung saya sambung dengan kabar buruk, lalu kita kocok. Kita aduk kabar baik dan kabar buruk ini. Mana yang menang dalam pengajian ini? Kabar baiknya begini, Bu. Tahukah ibu, Rasulullah pernah di tengah-tengah para sahabat. Semoga Allah ridha kepada mereka semuanya. Jadi Rasulullah ini bercerita nanti pada hari kiamat ada umatku sejumlah 70.000 orang yang ketika dibangkitkan mereka langsung disambut dengan kendaraan khusus dari tempat kebangkitannya, dan mereka dibawa iring-iringan di atas kendaraan seperti utusan raja, dan mereka melewati padang mahsyar tidak mengalami hisab. Mereka tidak mengalami beratnya padang mahsyar, mereka hanya lewat saja. Kemudian mereka langsung dibawa ke titian sirat di atas neraka itu. Mereka melesat sekejap mata saja sampai di seberang. Lalu mereka standby di depan pintu surga. Dan mereka berhak memasuki pintu surga yang mana saja yang mereka sukai. 70.000 orang cuma. 70.000 orang. Maka salah seorang sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar diri ini bisa menjadi satu di antara yang 70.000 itu ya Rasulullah. Rasul pun mendoakan, ya Allah, hambamu yang ini jadikanlah. Ya Rasulullah, saya juga mau, doakan saya ya Rasul. Apa kata Rasul? Telat kamu Abu Bakar. Jatah saya mendoakan cuma untuk 1 orang, dan kamu sudah didahului oleh orang ini. Usaha sendirilah Abu Bakar, kata Rasul. Usaha sendiri kamu agar bisa masuk di antara yang 70.000 itu. Namun ibu-ibu, peluang kita untuk masuk dalam 70.000 itu ada tidak? Iya, benar-benar ibu luar biasa percaya dirinya. Ya, saya katakan Bu,
Insya Allah kalau kita sempurnakan hadisnya, kalau hanya 70.000 saja, kita tidak layak masuk di dalamnya. Kenapa? Sahabat Rasul saja ketika Rasulullah meninggal dunia, mereka jumlahnya lebih 120.000 orang. Ketika Rasulullah meninggal dunia, jumlahnya lebih 120.000 orang. Jadi peluang kita ya sangat-sangat tidak ada. Padahal kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci maki sahabatku. Kalau salah seorang di antara kalian mampu berinfak sebesar Jabal Uhud, sebesar gunung Uhud itu, emas luar dalam padat berinfak lillahi ta'ala, iman kamu yang bisa berinfak sebesar itu belum bisa mengimbangi iman para sahabatku, salah seorang dari mereka, seujung kuku mereka pun. Artinya jauh panggang daripada api ya. Tidak akan bisa kita masuk dalam kelompok itu. Namun alhamdulillah Rasul mengatakan di padang mahsyar, aku sujud nanti kepada Allah dengan sujud yang panjang dan lama. Allah akhirnya berfirman, ya Muhammad, angkat kepalamu, ajukan doamu, kamu meminta apa? Rasulullah pun mengangkat kepalanya dari sujud, ya Allah, umatku banyak, hamba mohon kepada engkau tambahkanlah. Jangan 70.000, itu kan benar-benar menutup peluang bagi siapapun umat Nabi setelah para sahabat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar baik dengan pengkabulan doa. Hai Muhammad, setiap 1.000 orang dari 70.000 tadi membawa 70.000 yang lain. Alhamdulillah, ada peluang. Sudah ada peluang. Artinya setiap 1.000 orang dari 70.000 tadi membawa 70.000 yang lain. Artinya 70 kali 70.000, hasilnya berapa? 4. Yang biasa hitung uang, yang biasa memainkan kalkulator, 4 juta. Benar Bu. Sudah ada peluang kita enggak? Insyaallah ada. Bu, selanjutnya, aku sujud lagi kata Rasulullah, dalam sujud yang panjang. Lalu Allah kembali memerintahkanku, angkat kepalamu Muhammad, kamu minta apa? Ya Allah, zid. Ya Allah, zid, tambahkan ya Allah. Sayangnya Nabi Muhammad pada kita ya. Ya Rabb, zid, ya Allah tambahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, fahtu thalatha hathayat, ciduklah olehmu 3 kali cidukan lagi. Ya, kalau boleh kita mengartikannya, kali lipatkanlah 3 kali daripada itu. Sudah tidak ada permohonan tak tambah lagi, nggak ada kata Allah. Itulah cukup banyak tidak? Sudah cukup banyak. Betapa maha pemurah Allah. Artinya peluang kita untuk menjadi yang mereka-mereka ini ada syaratnya. Nah, dengarkan syarat ini ya. Syaratnya ini dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Semoga Allah memberi rahmat kepadanya. Syaratnya 1. Imani seluruh isi Al-Quran, terima seluruhnya dan jangan ada yang dibenci, jangan ada yang ditolak. Seluruhnya, baik perintahnya ataupun larangan. Yang pertama. Yang kedua, apa, mau nulis dulu atau saya lanjut aja? Yang pertama, imani seluruh isi Al-Quran ini, seluruhnya, baik perintahnya ataupun larangannya, tanpa ada yang dibenci, tanpa ada yang tidak disukai. Begitupun juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Yang kedua, kerjakan seluruh yang wajib dalam agama ini sesanggupnya, dan tinggalkan apapun yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang kedua. Kira-kira sanggup nggak nomor 1, nomor 2 ini? Sanggup? Alhamdulillah. Benar nih Bu. Benar nih Bu. Saya uji Bu, saya tantang. Dan ibu-ibu hanya sekedar tes. Saya tes. Bu, umumnya wanita zaman sekarang paling takut dengan surah An-Nisa ayat 2. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Bagaimana? Mau diterima? Kok lama jawabnya? Mau diterima?
Apa itu? Tuh, coba lihat. Menerima seluruh Al-Quran ini, isinya, apapun perintah dan larangan di dalamnya, tidak ada yang dibenci dan tidak ada yang tidak disukai. Benar, Bu? Gimana? Insya Allah? Semoga tidak terjadi ya. Ya harus begitu. Semoga tidak terjadi. Tandanya ibu normal. Kan nggak ada ibu-ibu yang senang kalau dirinya dimadu. Kan nggak ada kan? Tapi mengimani apapun perintah Allah itu yang terbaik. Kalau harus terjadi dan tidak bisa dielakkan, amantu bika ya Allah, hamba beriman kepada Engkau ya Allah, tapi mau masuk surga dari pintu mana saja. Kan begitu? Kok nggak banyak yang setuju nampaknya? Kalau tadi banyak yang manggut-manggut, setuju, searah. Sekarang pas dites, ayo. Subhanallah. Yang kedua tadi apa? Menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesanggupnya. Sesanggupnya. Karena ada yang kita tidak sanggup. Haji umpamanya diperintahkan oleh Allah, kita miskin, berarti kan kita tidak sanggup tuh. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkhitab kita. Allah tidak akan menuntut kita. Dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah secara mutlak. Apapun larangan Allah dan Rasulnya tinggalkan secara mutlak. Bukan sesanggupnya ya. Larangan Allah saya tinggalkan juga sesanggupnya. Enggak kayak gitu. Seluruh larangan Allah ditinggalkan seluruhnya secara mutlak. Yang ketiga, syarat yang ketiga, apapun amalan-amalan sunnah dicintai dan istiqomah mengerjakannya. Apapun amalan-amalan sunnah dicintai dan istiqomah mengerjakannya. Walaupun sedikit nggak apa-apa. Tahajud sanggupnya witir 1 rakaat aja tiap malam, jadilah. Ya. Duha hanya 2 rakaat tiap pagi sanggup mengerjakannya, jadilah. Alhamdulillah. Infak cuma 1000 2000 tapi rutin tiap hari, jadilah. Walaupun itu terhitung hamba yang ya, tapi jadilah. Ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Seluruh amalan yang paling Allah cintai itu adalah yang paling terus menerus, yang paling kontinu sekalipun sedikit. Itu yang ketiga. Yang keempat, kira-kira sampai nomor 3 ini masih sanggup tidak? Bisa ya. Yang keempat, menjauhi apapun yang makruh sekuat-kuatnya. Menjauhi apapun yang makruh sekuat-kuatnya. Mulai dari sifat yang makruh sampai kepada makanan yang makruh, perkataan dan tindak tanduk yang makruh sekuat-kuatnya. Apa aja? Sampai-sampai kepada makanan yang makruh. Jengki. Tahu jengki? Jering. Iya, jering. Durian. Iya. Ya. Ya, tapi yang jelas ini kan nggak haram. Boleh saja. Ya. Itu contohnya. Termasuk nonton acara-acara yang hanya akan menghabiskan waktu, walaupun nggak dosa, tapi hanya menghabiskan waktu, nggak nambah pahala, nggak nambah iman, hanya sekedar menghabiskan waktu dalam tontonan. Ini juga makruh. Baik. Berapa baru? 4 baru ya. 3 lagi dari hadis. Yang nomor 5. 3 ini 5, 6, 7-nya ya. Yang nomor 5, tidak minta diri ini agar diruqyah orang. Tidak minta agar diri kita ini diruqyah oleh orang. Anjuran yang paling kuat itu dalam agama adalah ruqyah diri sendiri. Kan begitu? Ruqyahlah diri sendiri. Kalaupun harus, enggak kita yang minta, tapi orang yang nawarkan untuk meruqyah kita, boleh. Berarti tidak termasuk orang yang minta dirinya diruqyah. Ini yang nomor 5. Yang nomor 6, wala yatatayyarun, tidak mempunyai kepercayaan adanya unsur sial dalam hidup ini.
Tidak mempunyai kepercayaan yang namanya sial-sial dalam hidup ini. Nggak percaya dia. Lahir anak ketiga, ini kayaknya semenjak anak ini lahir, saya agak sial hidup saya sekarang. Ini anak ini pembawa sial nih. Hari sial. Angka sial. Kan ada angka dipercaya orang, angka nomor 13, itu angka sial kata orang. Hah? Jangan punya kepercayaan apapun yang namanya sial. Kalau kata Feng Shui, kalau arah rumahnya arah ke situ, maka ini akan pertanda sial. Kalau pintu rumahnya agak sedikit ke sini, maka ini sial. Kalau seandainya kita percaya, maka kita tidak terhitung dengan orang yang masuk dalam kelompok tadi. Yang keberapa lagi? Yang ketujuh terakhir. Wala yaktawun, dan mereka tidak berobat pakai besi panas. Mereka kai, tidak berobat dengan kai. Ya. Mereka tidak berobat dengan kai, dengan besi panas. 7 kelompok manusia ini, 7 sifat ini maksudnya adalah kelompok manusia yang akan masuk surga bila hisab, wala azab, wala iqab. Tanpa hisab, tanpa azab, dan tanpa apapun hukuman. La fit dunya, wala fi maqbarih, wala fi mahsyar, wala fi finnar. Yadkhulunal jannah min ayyi abwabil jannah sya'u. Mereka akan masuk ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang mereka inginkan. Nah, rasanya saya belum menyampaikan kabar gembira untuk ibu-ibu. Sudah saya sampaikan kabar gembiranya, rasa-rasanya belum? Kabar gembiranya berikut ini. Kabar gembiranya hadis berikut ini. Ayyuma mra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha yawmal qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Artinya, wanita yang mana saja, wanita yang mana saja, jadi siapa saja wanitanya. Berarti kami nggak termasuk, Bu. Walaupun peluangnya ini peluang yang sangat wah. Kami hanya bisa iri ya, Bu ya, karena hanya untuk ibu-ibu. Wanita yang mana saja yang mampu terus-menerus menjaga salat 5 waktunya. Dia jaga salat 5 waktunya. Saya yakin kita sanggup nih semua ibu-ibu. Yang kedua, wasamat syahraha, dan dia memelihara puasa bulan Ramadan 1 bulannya. Kalaupun dia harus bolong karena haid 5 hari, 7 hari atau 10 hari, dia pasti ganti di luar bulan Ramadan. Wasamat syahraha. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Yang keempat, wa hafizat farjaha, dia benar-benar memelihara kehormatannya, kemaluannya. Qila laha, dikatakan kepada wanita yang semacam itu di dunia, di hari kiamat kelak, udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga yang manapun saja yang engkau sukai. Allah. Kepada ibu yang macam ini dipanggil nanti. Dari pintu mana mau masuk surga? Silakan. Bu, ibu mau masuk pintu surga dari pintu surga yang ke-6? Mau? Asal masuk surga lah ya. Dari pintu mana saja pokoknya masuk surga. Betul, Bu? Cuma saya mau tanya sama ibu, sanggup enggak? Kata Rasulullah SAW, 1 pintu surga itu jarak dari 1 tiangnya ke tiang yang lain. 1 pintu surga itu jarak 1 tiangnya ke tiang yang lain, itu baru 1 pintu lah ya. 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Dan itu pintu surga kata Rasulullah, ada 8 pintu surga nanti. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Otomatis kalau ibu harus dipanggil dari pintu 3, kan alhamdulillah kan.
Ibu menyeberangnya ternyata pas di depan pintu nomor 7. Umpamanya ibu selamat nih dari penyeberangan. Berapa lama ibu harus berjalan istilahnya untuk sampai ke pintu nomor 3? Kalau dari pintu mana saja kan asik ya bu ya. Ini baru berita baiknya ini. Yang baru berita baiknya kami sampaikan pada ibu-ibu. Sekarang wahai ibu yang kami muliakan, bagaimana? Ibu mau masuk dari seluruh pintu kan? Yang 4 tadi tuh diperintahkan oleh Rasulullah SAW, jagalah sholat 5 waktumu, tapi mesti on time, bukan in time. Beda antara on time dengan in time. Kalau in time, pokoknya masih rentang waktunya kan masih lapang. Tapi kalau on time, Allahu Akbar, dia segera berwudu. Apapun aktivitasnya, dia matikan dulu. TV lagi ditontonnya, dimatikan. HP-nya, laptopnya, apa semua, dia matikan. Dia lagi masak, dimatikannya. Anak lagi nangis, jangan dimatikan ya. Dia diamkan dan dia pokoknya standby untuk sholat. Ya, ini sholatnya 5 waktu dia jaga. Kecuali ketika datang bulan, ya bagaimana? Allah memaafkan itu. Ya, yang kedua, shamat syahraha, puasa bulan Ramadan dia jaga sepenuhnya. Kalaupun harus ada yang bolong, cepat digantinya di luar Ramadan. Yang ketiga, ata'at zaujaha. Ternyata batu sandungan yang agak sedikit sulit adanya di nomor 3 ini. Ata'at zaujaha. Benar-benar tak tunduk dan patuh pada suami. Ini batu sandungan yang sulit nih. Justru di situ pintu surga ibu yang paling masya Allah. Syushah Ustaz. Yang nomor 3 ini. Ibu yang kami muliakan, apalagi ibu-ibu yang punya masalah sedikit banyaknya dengan husband, dengan zauj, dengan suami. Ustaz, masa kami aja dituntut untuk tunduk baik pada suami, melaksanakan semua kewajiban istri pada suami, lah suaminya nggak kayak gitu ke kami. Gimana kami bisa menampilkan semua kebaikan kami untuk suami? Pertanyaan kami kepada ibu-ibu, ibu mau masuk surga di pintu mana saja enggak? Ayo sudah, taat saja pada suami. Sederhana sekali kok. Seluruh umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak Yang mau masuk surga itu siapa? Yang patuh, kata Rasul. Benar? Yang patuh. Gitu aja bu. Jadi jangan banyak diskusi ya. Jangan banyak diskusi. Kita pokoknya begitu. Khalas, sami'na wa ata'na. Habis. Sama bu dengan pertanyaan ibu-ibu zaman sekarang. Ustaz, sebenarnya apa sih istimewanya rambut laki-laki dengan rambut wanita? Kan sama-sama rambut, sama-sama bulu, tumbuhnya juga di kepala. Kenapa yang wanita harus tutup rambut, laki-laki enggak? Kami kalau enggak ada perintah untuk laki-laki menutup rambut juga, kami enggak mau Ustaz. Maka kepada wanita itu kita balik tanyakan, pengen masuk surga? Iya Ustaz. Patuh aja, jangan banyak tanya. Masalahnya kunci untuk masuk surga itu adalah taat. Patuh. Cincin emas dipakai wanita boleh, dipakai laki-laki haram. Itu yang menetapkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja dari instruksi langit. Sekarang kami laki-laki jangan banyak tanya. Apa sih? Kan pasang biasa saja. Apa sih susahnya? Pakai cincin emas dengan yang tidak emas. Wanita boleh, kami laki-laki enggak boleh. Kalau mau masuk surga jangan banyak tanya. Patuh enggak? Itu aja. Makanya salah satu ciri orang beriman itu sami'na wa ata'na. Ya. Jangan kayak orang beriman. Orang beriman itu sami'na wa ata'na, jangan kayak orang Islam. Seperti surah Al-Hujurat ayat 14. Itu gaya orang Islam. Kalau orang Islam itu dalam bahasa kami di Padang sana, sami'na wa anggua'na wa gelengna. Apa artinya? Kami dengar, kami mengangguk, dan kami menggeleng. Itu gaya orang Islam. Kalau orang beriman, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itulah umat Nabi yang akan masuk ke dalam surga. Itulah dia. Yang 99 per 100, setiap 100 orang itu tadi, itu yang tadi itu. Sami'na wa anggua'na wa gelengna. Wal a'yadzu billah.
Yang nomor 3 ini Ustadz kayaknya memang ujian berat, yaitu harus taat pada suami. Saya kalau nggak ada rekaman ini saya mau biasa Bu, keliling sana jalan sini ya, capek juga duduk terus Bu. Bu, boleh? Alhamdulillah. Saya minta izin. Bu, yang paling banyak dilihat oleh Nabi waktu Isra Mi'raj dari umatnya waktu dibawa jalan-jalan ke neraka, siapa Bu? Insya Allah itu bukan ibu-ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena ibu-ibu tentu berbeda. Ibu-ibu adalah orang-orang yang telah dibina oleh agama Allah Subhanahu wa taala, rajin ikut pengajian dan termasuk yang mau tunduk dan patuh kepada agama Allah. Amin ya rabbal. Cuma masalahnya tunduk dan patuh pada suami ini perlu diasah lagi. Oh ya, ibu-ibu yang kami muliakan, saya nggak ada yang pesan-pesan loh ini. Jangan-jangan Ustaz ini dipesan oleh suami kami nih, supaya nyampaikan kajian ini. Tidak Bu. Masalahnya Rasul ketika ditanya, Ra'aitu aksara ahli nar min ummati an-nisa. Aku melihat kebanyakan ahli neraka dari umatku adalah kaum wanita. Maka bertanyalah para sahabat wanita, awalam yu'minna billah, apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Tidak, kata Rasulullah, mereka beriman kepada Allah, tetapi mereka kufur. Mereka kufur yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami-suami mereka. Caranya bagaimana kami kufur pada suami? Maka di hadis yang lain Rasul mengatakan, idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma rat fika ma lam tarda qalat ma ra'aitu fika khairan qat, ma ra'aitu fika khairan qat. Kalau engkau baiklah sama istrimu itu, seumur hidup engkau berumah tangga dengannya, baik terus dengan istrimu, tiba-tiba engkau melakukan sesuatu yang jelas-jelas mereka tidak senangi, qalat, dia langsung membuat stempel tentang diri engkau. Qalat, dia langsung punya stigma tersendiri tentang diri engkau. Ma ra'aitu fika khairan qat. Orang yang macam ini nggak ada kebaikan pada dirinya. Dia lupakan semua kebaikan suaminya. Kalau ada wanita yang macam ini, wanita macam inilah yang finnar. Ya. Tapi wanita yang dia bisa menimbang, suamiku ini sangat baik, kekurangannya yang fatal adalah ini. Ditimbang-timbang ternyata masih berat timbangan kebaikannya. Semoga Allah memaafkan diriku ketika aku bisa memaafkan suamiku di bidang yang ini. Ini wanita yang ya, dia mampu memainkan timbangan yang jujur, timbangan yang benar. Tapi kalau wanita yang ahlun nar, semua kebaikan suaminya dia lupakan. Yakfurnal ashir walam yashkurna, mereka kufur kepada suami-suami mereka, walam yashkurna, dan mereka tidak pandai bersyukur. Ibu-ibu yang kami muliakan, tahu enggak Ibu, kami ini sebenarnya dibandingkan ibu-ibu, jauh lebih besar peluang ibu untuk mendapatkan segudang amalan yang kami belum tentu akan bisa mengumpulkannya sekaligus. Kami belum bisa Bu, dan pasti tidak akan bisa kecuali kalau kami diizinkan oleh Allah pergi berangkat jihad. Baru kami bisa mengalahkan ibu-ibu. Mungkin itu pun kalau seandainya kami bisa berangkat jihad dan kami syahid di sana, ibu juga mengalir kepada ibu seluruh pahala yang didapatkan oleh kaum lelaki yang pergi berjihad. Allahu Akbar. Macam mana caranya tuh? Tolong dengarkan kepada kami, perdengarkan kepada kami sebuah hadis, nggak usah bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja, yang mampu menjawab, bertanda orang ini telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daya ingatan dan mudah-mudahan juga amalan yang sudah begitu baiknya. Apakah hadisnya yang menerangkan bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya dikirim oleh rombongan ibu-ibu nih, diutus untuk bertemu dengan engkau." Hah? Ada apa kata Rasul? Saat itu Rasulullah sedang dikelilingi sahabat-sahabatnya. "Ya Rasul, kami mau demo. Tapi saya juru bicaranya." Masih ingat nggak hadis ini? Hah? Pernah dengar belum? Sudah? Coba Bu, lanjutkan. Oh ini istimewanya ibu-ibu Bu.
Ternyata ibu-ibu Jakarta, ibu-ibu Sumatera, ibu-ibu Malaysia, saya baru 4 hari yang lalu dari sana. Di 10 masjid kita memberikan kajian. Ibu-ibu ternyata sudah dengar Bu, sudah. Tapi apa lanjutannya Bu? Entah. Ternyata ya sama gitu ya. Makanya saya katakan sama ibu-ibu kami yang Sumatera Barat, sebenarnya enak ngaji dengan ibu-ibu ini. Kenapa gitu Ustaz? Soalnya satu materi bisa 10 kali disampaikan setahun. Karena mereka lupa terus. Nanti udah selesai disampaikan, oh iya Ustaz, iya, gitu. Nah, jadi ibu-ibu, jadi wanita ini bernama Asma, ya, bernama Asma. Dia memang diutus oleh kaum ibu-ibu minta keadilan. Kami minta keadilan. Kenapa sih hanya kaum lelaki saja yang diberi oleh Allah peluang untuk bisa mendapatkan amal yang soleh dan mereka dapat pahala yang besar? Apa itu? Laki-laki disuruh untuk pergi Jumatan, dan Jumatan itu besar pahalanya. Kami juga mau. Kenapa kami tidak disuruh? Tahukah ibu, pahala Jumatan itu untuk seorang laki-laki? Mau saya sampaikan. Tapi ibu motivasi suaminya nanti ya. Iya Bu, saya kasih tahu. Rasulullah bersabda, man ghassala waqtasala yaumul jum'ah. Siapapun lelaki yang pada hari Jumat dia mandi, waqtasala, dan dia sengajakan seperti mandi junub, mandi wajib, ya, yaumul jum'ah, pada hari Jumat. Kemudian wabakkara wabtakara, dan Rasul mengatakan, lalu dia berangkat menuju ke masjid dalam keadaan pagi-pagi, dan dia niatkan memang untuk ke masjid. Bukan ke pasar dulu semacam baru singgah ke masjid, enggak ya, tapi ke masjid memang tujuannya. Wabakkara wabtakara, awal lagi dia datang pergi ke masjid. Kemudian wa masya walam yarkab, dia berjalan kaki dan dia tidak menunggang kendaraan. Kemudian wadana minal imam, dia mengambil posisi di masjid yang paling dekat posisinya dengan imam. Wa yasma'u wa lam yalghu, dia dengar dan dia tidak bersenda gurau dan tidak bermain melakukan hal yang sia-sia ketika khatib menyampaikan khutbah. Kanat lahu likulli khatwatin ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Allah, Masya Allah, ini hadis. Setiap satu langkah yang dilangkahkannya menuju ke masjid tadi dinilai oleh Allah dia berhak mendapatkan pahala orang yang berpuasa 1 tahun penuh, orang yang qiyamul lail 1 tahun penuh, setiap satu langkah itu. Subhanallah, laki-laki lah itu. Lah kami pengen ya Rasul, kata Asma, kenapa cuma laki-laki? Wajar tau. Jadi ibu, hari Jumat Bu ingatkan suaminya. Ini rekaman ini kalau bisa nanti di apa, ibu ada yang rekam, di bluetoothkan, dibagikan pada yang lain. Suruh dah suami dengarkan ini. Kemudian apa kata Asma berikutnya? Laki-laki dibolehkan mengantarkan jenazah ke kuburan. Lah kami dilarang. Masa itu kan memang masih dilarang kaum ibu untuk mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Kami juga ingin ya Rasul. Kami ingin. Tahukah ibu pahalanya apa orang ngantar ke kuburan ini? Barakallahu fiki. 1 qirat. Siapa yang mensolatkan jenazah, falahu qirat. Siapa yang mengantarkannya ke pemakaman terakhirnya, falahu qirat. Faqala ashabu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyolatkan, siapa yang mengantarkan dapat 2 qirat, kata Rasul. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal qirat? Apakah itu qirat? Apa Bu qirat? Allahu akbar. Apa yang 1 bukit Uhud Bu? Barakallahu fiki, Masya Allah. 1 kali dia melakukan itu, dia dapatkan 2 qirat. 2 bukit, bukan bukit, jabal itu adalah gunung ya. Gunung Uhud beratnya untuk memberatkan timbangannya nanti pada hari kiamat. Lalu apa kata para sahabat? Laqad dayya'na qararita katsirah. Alangkah banyaknya kalau begitu qirat-qirat yang sudah kami sia-siakan selama ini. Lah itu kan cuma untuk laki-laki ya Rasulullah. Kami ingin kami kaum wanita juga mendapatkan peluang itu. Satu lagi,
Ya Rasul, kata Asma, laki-laki diperintahkan untuk berjihad. Sementara kau sendiri yang mengatakan tidak ada amalan di bumi ini, dalam agama ini yang bisa mengalahkan amalan jihad. Ya Rasul. Bu, apa pahala jihad itu? Kita nggak cerita pahala syahid loh ya. Syahid itu sudah nggak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Jihad aja dulu. Apa pahala jihad, Bu? Belum, Bu. Ada lagi yang lain? Pahala jihad. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah amalan yang bisa mengimbangi orang yang berjihad? Qal, Rasul menjawab, la tastati'un. Kamu tidak akan sanggup. Kalaupun ada, kamu tidak akan sanggup. Bertanya lagi Abu Hurairah, ada enggak ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab lagi, la tastati'un. Kamu tidak akan sanggup. Bertanya lagi kali yang ketiga, ada enggak ya Rasul? Lagi-lagi Rasul mengatakan, la tastati'un. Kamu tidak akan sanggup. Ya Rasulullah, coba dulu terangkan apa itu, kalau ada, siapa tahu kami sanggup. Baik, kata Rasulullah. Sejak si Mujahid meninggalkan rumahnya, pergi ke medan jihad, pergi berperang, sejak itu kalian sholat, jangan berhenti ya. Kalau yang baca Quran, jangan berhenti. Kalau yang zikir, jangan berhenti. Ya. Kalau yang pokoknya lagi ibadah apa, jangan berhenti, jangan putus-putus. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur, nggak boleh apa semacamnya. Terus saja ibadah. Maka apa kata Abu Hurairah? Wa ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Mana ada orang yang sanggup kalau begitu ya Rasul? Makanya kata Rasul, sudah saya katakan dari la tastati'un, la tastati'un, la tastati'un. Kamu tak akan sanggup, kamu tak akan sanggup, kamu tak sanggup. Nyinyi juga tanya baru. Ya. Sudah saya katakan kamu tak akan sanggup, masih nyinjin bertanya. Itu pahala jihad. Belum lagi kata Rasulullah, pergi berjihad sebentar saja, seperahan susu onta, wajabat lahul jannah. Wajib orang itu masuk dalam surga. Seorang preman besar meninggal dunia di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya masih jauh lah, ya. Amalan-amalan yang nyerempet dosa masih rutin dikerjakannya, mati. Sehingga sahabat-sahabat nggak ada seorang pun yang mau menyelenggarakan jenazahnya, apalagi mengantarkan jasadnya ke liang lahatnya. Nggak ada yang mau. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian tidak menyelenggarakan jenazahnya? Kata mereka, ya Rasulullah, ini orang dosa aja yang dia buat seumur hidup. Untuk apa juga kami yang ngurus orang yang selama hidupnya cuma dosa yang dibuat? Apa kata Rasulullah? Coba ada nggak di antara tuan-tuan yang bersaksi bahwa dia pernah melakukan suatu kebaikan, apapun pokoknya dalam Islam ini? Salah seorang sahabat angkat tangan. Ya Rasulullah, saya dan dia pernah satu malam kami ribat sama-sama di medan jihad. Cuma satu malam. Iya, satu malam ya Rasul. Maka langsung Rasul sing-singkan kedua lengan bajunya, ya. Lalu Rasul sendiri yang langsung mengangkatnya ke liang lahat. Melihat Rasul yang memegang, sahabat-sahabat yang lain juga membantu. Apa kata Rasulullah? Ashabuka yashhaduna annaka min ahlin nar wa ana ashhadu annaka min ahlil jannah. Allahu akbar. Sahabat-sahabat engkau bersaksi engkau ini ahli neraka, dan saya bersaksi engkau ini adalah ahli Subhanallah. Pergi berjihad itu, Bu, seperah susu onta aja lah, cukup lah istilahnya itu. Sudah wajib untuk orang itu masuk surga. Makanya ini Asma nanya pada Rasulullah, kok laki-laki aja yang cuma dapatkan pahala, bisa pergi berjihad, kami juga pengen. Bu, ternyata jawaban Rasulullah kepada Asma mencengangkan semua kita, termasuk saya. Iri kami semua yang laki-laki, malah berbari iri kami. Apa kata Rasulullah kepada Asma? Tahu ibu jawaban Rasul? Ada 3 jawaban Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nanti habis dari sini pulang balik ke ibu-ibu itu, katakan pada mereka, mereka seluruhnya berhak mendapatkan semua amalan yang dikerjakan oleh suami-suami mereka di luar sana. Apapun amalan mereka, ya termasuk Jumatnya, ya termasuk mengantar jenazahnya, ya termasuk jihadnya. Apapun amalan yang dilakukan suami-suamimu di luar, kalian akan berhak mendapatkan pahala itu sepenuhnya, mengalir, padahal mereka di rumah saja.
Bagaimana caranya ya Rasul? Maka kata Rasul yang pertama, taatilah suamimu. Kesini lagi terbenturnya. Taatilah suamimu. Selama itu bukan dosa dan maksiat, taatilah. Dek, besok masak jering ya. Jering goreng, ditokok sedikit. Padahal kita termasuk orang yang paling anti dengan jengkol, dengan jering, karena baunya yang sengit dari kamar mandi. Iya mas, besoknya, dek, besoknya jering rebus ya, dikasih santan. Hari ketiga, dek jering. Ya, kita tahu kita paling enak dengan bau jering dan kita paling tidak suka. Tapi ini kan tidak haram. Suami menginginkannya. Ini contoh loh, Bu. Maka sami'na wa ta'na. Dek, abang suka kamu memakai pakaian yang merah-merah, dek. Jilbab merah, jubah merah, kaos kaki merah, kaos tangan merah. Sepatu merah. Mas, masa iya pakai merah-merah, Mas? Ini kan pakai norak. Norak pakai cadar merah. Jarang-jarang gitu. Apa kata si masnya? Aku ini red maniak, dek. Ya, orang yang paling senang dengan warna merah. Ya sudah, sami'na wa ata'na. Selama dia tidak menyuruh kita yang dosa pada Allah, ya sudah. Walaupun nanti akan jadi kita lewat jadi bahan pembicaraan orang. Ya sudah, suaminya maunya kayak gitu. Dek, Lebaran Idul Adha besok kita ke Lebaran Idul Adha besok kita di Jakarta aja ya. Abang punya rencana khusus buat kita. Apa kata kita? Mas, bang, ini keluarga kita di Jawa Timur itu ngundang adik bang, kita kumpul bersama. Mohon ya bang ya, kita ke Jawa aja lah. Dek, ini permintaan abang, Idul Adha kita di sini saja. Nggak bisakah itu kita musyawarahkan lagi bang? Sekali ini saja abang punya minta. Ayolah bang, sami'na wa ata'na. Itu maksudnya, Bu. Padahal keluarga sudah ngebel tiap sebentar. Jangan, apalagi orang tua kita. Nak, nanti Idul Adha di sini ya. Tiap sebentar nelfon. Ya mak, kita usahakan mudah-mudahan abang bisa diajak. Tahu-tahu abangnya ngajak di Jakarta. Siapa yang ditaati ketika itu? Benar. Memang seperti itu. Kita harus dihadapkan kepada banyak pilihan dan pada akhirnya finalnya adalah pada apa yang diperintahkan oleh suami. Sekali lagi kita terbentur dengan batu. Sebenarnya bukan batu sih itu. Justru itu adalah pijakan kita menuju janji Allah tadi. Taati suamimu. Yang kedua, kita sampai jam berapa? Biasanya. Asar di sini jam berapa? 3 tepat. 3 kurang. Kurang berapa? Kami habis ini langsung mengisi di Bank Syariah Mandiri. Jadi mungkin memang pas orang azan asar ya kita selesai. Ya tentulah ya. Bagaimanapun saya pikir ini ada kelanjutannya. Sudah asar kan? Enggak kan? Baik. Ada 10 menit, kita manfaatkan lagi. Yang kedua, kamu tetap berusaha, kata Rasul, mencari apa saja yang disenangi oleh hati suami dan engkau lakukan. Lagi-lagi kaitannya kepada suami. Apa yang disenangi oleh hati suamimu? Apa yang disenangi oleh suamimu? Lakukan. Apa yang disenanginya? Selama yang disenangi oleh suami itu bukan dosa, lakukan, kata Rasul. Yang kedua tuh. Yang ketiga, ketika suamimu tidak ada, kata Rasulullah, kau jaga dirimu, kehormatanmu, harta suamimu, anak-anak suamimu. Apabila yang 3 ini mampu kalian lakukan sebaik-baiknya, semua pahala suamimu yang dia kerjakan di luar sana mengalir kepadamu, di copy paste oleh Allah.
Diambilkan sebanyak yang suami dapatkan dan dibagikan kepada kita yang ada di rumah. Subhanallah. Apakah ini sangat adil Islam, Bu? Sangat adil nggak Islam? Sangat. Sehingga Bu Asma, setelah dia dengarkan berita macam itu dari Rasulullah, dengan semerta-merta Allah Akbar, saking gembiranya dia tinggalkan Rasulullah tanpa syukron, tanpa assalamualaikum, langsung dia cigin lari. Cigin itu seorang periaman, Bu. Iya, lari kencang istilahnya. Begitu senangnya dia, ingin cepat dia menyampaikan kepada ibu-ibu yang mengutusnya. Subhanallah. Subhanallah. Apa yang 3 tadi, Bu? Mau diulangi kembali? Hah? Bukan dari yang pertama tadi, yang nomor 3. Taatilah suamimu. Yang kedua, kerjakan apa yang disenangi oleh hati suamimu, apa yang disukai oleh hati suamimu. Walaupun suami nggak nyuruh, tapi kita tahu suami senang kalau kita gini. Selama itu bukan dosa, kerjakan. Buat mata suami ini merasa teduh, merasa nyaman dia. Dan yang ketiga, ketika suami tidak ada, jagalah diri, jagalah kehormatan, kemaluan, jagalah harta suami, jagalah anak-anak suami, jagalah apapun yang dititipkan oleh suami. Jika itu engkau lakukan, kata Rasulullah, semua pahala suamimu di luar sana mengalir kepadamu. Dan tentu saja tidak semua dosa suami di luar sana juga mengalir pada kita, enggak. Hanya pahala mengalir kepadamu. Subhanallah. Maka wanita yang macam ini mendapatkan. Sudahlah itu, ternyata wanita memiliki keutamaan amalan yang laki-laki manapun di muka bumi ini tidak akan bisa menandinginya. Termasuk Nabi Muhammad tidak akan bisa menandinginya. Tahu nggak amalannya? Tahu nggak? Hah? Hamil, melahirkan dan menyusui. Rasul pun nggak bisa menandingi itu. Bagaimana kami laki-laki, Rasulullah laki-laki, bagaimana akan hamil? Dan ini adalah ibu-ibu saja yang diberi oleh Allah anugerah itu. Enak betul kalau begitu ya Pak Ustadz. Ya, ibu-ibu yang masih bisa produksi. Jadi rugi kalau punya anak 2 cukup. Dalam Islam itu dianjurkan kita untuk memperbanyak keturunan. Tapi jaga jarak, ini diperintahkan. Supaya apa? Setiap kehamilan, sampai melahirkan, sampai menyusui, sama pahalanya dengan seseorang yang pergi berangkat berjihad ke medan tempur demi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ia meninggal, dia syahid. Subhanallah. Cuma ibu yang punya peluang untuk itu, Bu. Kami ini, ya Allah, miskin. Nahnu masakin ama antunnal aghnia. Dalam segi pahala, ibu-ibu sebenarnya punya peluang yang besar, lebih daripada kami-kami, Bu. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, saya baru bisa menyampaikan kabar gembiranya baru ya. Kan ada 2 tadi, kabar gembira dan kabar menyedihkan. Nah, kami baru bisa menyampaikan kabar gembira waktu kita mendekati waktu asar. Sebenarnya kalau ruangan ini punya waktu untuk tanya jawab, lagi mantap uraian ini dan lagi masak ya. Akan tetapi qadarullah, jadwal kita sampai di sini. Sedikitnya, adakah sesuatu yang mengganjal ingin ditanyakan? Silahkan. Ada pertanyaan? Bismillah. Baiklah ibu-ibu, arsyadani wa iyyakunnallah. Tolong ya ibu-ibu, sampaikan pada ibu-ibu yang lain yang tidak hadir bahwa isi kajian hari ini adalah begini. Saya yakin, Bu, kebanyakan kita sudah mendengarkan, tetapi belum seluruh kita mungkin telah mengamalkannya. Dan pintu untuk itu selalu terbuka dengan selebar-lebarnya buat ibu-ibu yang bisa masuk surga dari pintu mana saja. Dan ibu-ibu untuk bisa menjadi ahli surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa iqab, insyaallah juga terbuka peluangnya. Justru sebenarnya peluang untuk beramal soleh dan mendapat pahala sebanyak-banyaknya lebih banyak ada pada ibu daripada pada kami, Bu. Bu, kalau saya bacakan kepada ibu beberapa hadis tentang zikir di rumah, yang zikir di rumah ini tidak akan bisa didapat oleh laki-laki di luar sana, Bu, akan membuat ibu merasa gembira dan bahagia menjadi seorang wanita.
Membuat ibu puas diberi oleh Allah anugerah menjadi seorang wanita. Kenapa? Karena peluang untuk bisa melakukannya adalah ibu. Dan kami memang benar-benar mencemburu ibu-ibu dalam segi ini. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan? Itu ada kertas, tolong dibantu. Oh, ini ada pertanyaan yang berdegap, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau seorang istri menyuruh suami menikah lagi, tapi orang sekelilingnya mengatakan bahwa si istri itu gila, tidak sehat, alias tidak waras, tolong penjelasannya sedikit. Jadi minta penjelasan sedikit ya, nggak banyak. Langkah kita ketemu ada wanita yang meminta agar istrinya menikah kembali. Ini langkah. Ya, bukan berarti nggak ada ya. Ada. Tapi kalau orang mengatakan kita gila, Bu, sesekali ibu mungkin bagus ketemu dengan istri saya kalau ada rezeki dari Allah. Istri saya Allah berikan kepadanya ujian iman yang sangat manis dalam hidup saya, yang saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup saya. Menjadikan cinta saya kepada istri jauh semakin mendalam dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Penasaran kan? Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, saya dengar kabar, ini baru dengar kabar ya, Wisal TV kabarnya mau meliput tentang wanita yang luar biasa ini. Bagi saya dia wanita yang luar biasa. Iman yang ditunjukkannya rasanya susah mencari tandingannya. Semoga Allah mencintainya dan Allah mempertemukan kami dunia dan akhirat. Baiklah, pertanyaan ini saya jawab dengan contoh yang lain saja. Jadi jangan contoh dari istri saya. Nanti pada waktunya ibu-ibu akan langsung dengarkan. Ibu-ibu yang kami muliakan, ada nggak wanita yang seperti itu? Secara umum wanita pasti akan meneteskan air mata ketika suaminya akan menikah kembali, walaupun dia orang beriman. Walaupun wanita itu mantap imannya, dia akan tetap meneteskan air matanya. Kalaupun tidak di depan suaminya dia tegar, di depan calon madunya dia juga tegar, di belakang dia akan menangis. Ini umumnya wanita. Adakah wanita yang tegar ini ternyata dia mampu menghadapinya dan menjalaninya? Pasti ada, tetapi ini tidak banyak. Nah, kalau seandainya ada wanita yang semacam ini, ada kabar baik yang kami sampaikan kepada ibu-ibu. Inti hadisnya, hadis ini hasan ya, hadis ini hasan. Bahwa seorang wanita yang merelakan dengan kesabaran hatinya, dengan keikhlasannya karena Allah, suaminya berbagi dengan wanita yang lain karena Allah, merelakan karena Allah, karena harapkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu saja alasannya alasan syar'i loh ini ya. Maka wanita ini berhak mendapatkan pahala seorang yang mati syahid di medan tempur. Tapi melihat wanita yang macam ini sulit ya Bu ya. Cuma pahalanya juga nggak tanggung-tanggung loh Bu. Orang yang mati syahid di medan tempur dapat 6 keutamaan. Masih ingatkah yang 6 keutamaan ini? Disyahidi indallahi situ khisal. Orang yang syahid di sisi Allah mendapatkan 6 keutamaan. Yang pertama, pada hari awal kematiannya, awalu duf'atin min damih, awal tetesan pertama dari darah yang mengalir di tubuhnya, seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan seumur hidupnya hapus seluruhnya, bersih sebersih-bersihnya, putih seputih-putihnya. Dan ini didapatkan oleh wanita yang macam itu. Yang kedua,
dia akan dilihatkan kepadanya pemandangan surga menjelang dia menghembuskan nafas terakhirnya, dan dia tidak akan merasakan sakitnya kematian, dan di alam kubur dia tidak merasakan hisab, tidak merasakan azab. Wa yujaru min azabil qabr, dia diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, wa ya'manu yaumal faza'il akbar, dia akan diberikan keamanan seaman-amannya pada hari ketakutan yang sangat menakutkan, yaitu di padang mahsyar. Orang syahid akan dapatkan ini. Yang keempat, diletakkan ke atas kepalanya taj semacam mahkota yang bertaburkan dengan batu-batu butir mutiara. Al-yaqutatu minhu khairun, satu butir mutiara itu lebih baik daripada seluruh isi bumi dan harta kekayaannya dan seluruh langit. Satu butir mutiara itu, dan itu diletakkan ke mahkotanya. Yang kelima, wa yushaffi'u min sab'ina min aqaribihi, dia diberi wewenang untuk memberikan syafaat 70 orang karib kerabatnya. Allahu Akbar. Dan yang keenam, dan dia dinikahkan dengan 72 orang bidadari surga. Kalau wanita dia ingin mendapatkan pahala ini, maka salah satu jalannya adalah dia mengikhlaskan suaminya untuk menikah dengan wanita yang lain syar'an, secara syariat. Inginkan cari ridho Allah. Tapi ibu, kalau ibu tidak mau, normal. Ibu tidak siap, normal. Ya, ibu menolak, normal. Cuma kalau ibu mau, istimewanya orangnya. Begitu ya. Tidak disalahkan ibu tidak mau, tapi luar biasa kalau ibu siap. Makanya saya katakan tadi, langkalah kalau ada orang yang sanggup sampai ke tingkat ini. Pertanyaan, Ustadz, sholat isya itu sampai kapan waktunya? Sholat isya itu waktunya sampai dekat masuk waktu subuh, ya. Tetapi yang menangguh-nangguhkan waktu sholat isya, ya, maaf ini, termasuk orang yang diciri khaskan dengan ciri khas tilka sholatul munafik, kata Rasul. Itulah sholatnya orang munafik. Kecuali dia lupa, ya, menjelang subuh baru dia ingat, maka Allah tidak akan menghitungnya begitu. Tapi kalau sengaja tunda, ketiduran, lalu dia bangun jam 4 baru sholat isya, padahal malamnya nggak ada kegiatan hal yang berarti. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau tidak punya suami? Bagaimana bisa masuk surga? Karena salah satu syaratnya taat pada suami. Jawaban saya gampang, menikah lagi. Ya susah amat, apa jawabannya kalau bukan begitu? Ustadz, kami yang sudah tua-tua bagaimana? Kan nggak mungkin kami menikah lagi. Siapa bilang nggak mungkin? Ayahanda saya umurnya masuk 96 sekarang. Ya, masuk 96. Mereka menikah tua. Saya waktu kecil, SD, kelas 1 SD, ini bunda kami meninggal dunia, umi kami. Kami dididik oleh Buya 8 orang, kami kecil-kecil. Abuya kami mendidik kami. Dia dari jam 3, jam setengah 3 subuh itu udah masak, udah segala macamnya. Kami dimandikan air hangat, lalu kami pergi sekolah dan sebagainya. Masuk atau asar? Cukup. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Berilah maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga pertemuan yang akan datang, kalau ada, kita akan bisa menyempurnakan kajian kita. Mohon maaf ya, ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.